makanya kayak YouTube ini, gua nggak tahu nih panennya kapan, tapi gua nanam aja dulu, gua kasih air, gua pupuk, gua siram, gua kasih terus, gua nggak tahu panennya kapan. Iya, justru jangan berutang, jangan ngakalin orang. Kalau bisa kita kasih apa yang menurut kita berharga, kita kasih sama orang. Nanti itu akan berbalik ke kita, walaupun dia nggak sanggup kembaliinnya, karena dia udah pasti ngedoain kita senilai apa yang dia dapat. Bahkan kadang-kadang kalau orang yang bener, lebih banyak lagi yang dia bisa kasih. Kayak gitu, kita apa ya? Kayak gua nih di tempat kerja, diminta suruh ngerjain 3 pekerjaan. Yang gua kerjain nggak 3 tapi 5 gitu. Jadi kan sekarang ini dikasih kerjaan malah dikerjain lebih gitu kan. Suatu saat ada kerjaan, ada tugas yang disuruh, pasti kasih dia aja. Dia orangnya nggak pernah hitungan sama tenaga. Begitu ada lowongan jabatan ya kan, kasih dia lah, orang dia yang paling capek kok. Iya, gitu dia. Itu sih menurut gua ya, pengalaman gua kerja. Lagi itu tidak bermanfaat untuk orang banyak atau tidak merugikan orang banyak, itu harus dilakukan. Soalnya itu kembali lagi kepada diri sendiri. Karena yang dilihat itu bukan apa yang dia ditengok, bukan apa yang dia kerjakan. Mau dia bagus, mau dia jelek di mata orang, manfaatnya yang dilihat, hasilnya. Seperti ya misalkan ngintip sampah kan, atau menyiram tanaman kecil aja. Betul. Hasilnya itu bermanfaat untuk manusia. Iya, terlepas dari itu jangka pendek atau jangka panjang, tapi sebuah kebaikan itu akan menghasilkan sesuatu kebaikan juga sih. Walaupun di tahap awal, di awal-awal itu kesannya kita kayak, kok gua aja sih, kok gua paling capek nih kerjanya nih dibandingin yang lain. Yang capek makin capek, yang santai makin santai gitu kan. Tapi lihat nanti beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan, itu akan terasa sama kita. Paling tidak kita menang pengalaman. Menanam sekarang hasilnya. Iya, makanya kayak YouTube ini, gua nggak tahu nih panennya kapan, tapi gua nanam aja dulu, gua kasih air, gua pupuk, gua siram, gua kasih terus. Gua nggak tahu panennya kapan. Ada orang yang cepat panennya, berarti bagus dia bibitnya. Kalau ada yang lama, ya itulah proses. Tapi paling tidak, gua udah nanam bibit di situ. Nanti nggak tahu lah mau berapa tahun ke depan. Yang penting gua udah mulai. Nggak ada kata terlambat sih buat coba. Gua pernah dengar deh, ada orang ngomong sama gua, berbuat baik itu jangan karena dilihat orang. Matahari aja mau dilihat tetap muter dia. Itu bagus. Gua anggap itu sebagai satu penyemangat lah buat beraktivitas. Janji ya. Perkembangan abang udah sampai berapa sekarang? Atau tujuan abang apa dengan membuat YouTube ini? Oh, gua kenal YouTube itu dari tahun 2008 gua udah kenal YouTube. 2009 gua udah punya akun. Waktu itu gua upload tentang keseharian, tapi nggak tahu lah mau jadi apa itu video. Jadi waktu itu gua ada kegiatan di kampus, karena gua nggak tahu mau simpen di mana, jadi gua simpen di YouTube. Suatu saat gua pengen lihat itu video masih bisa ditonton, itu aja sebenarnya. Kalau handphone ganti, kita nggak punya filenya, udah pasti hilang tuh. Tapi kalau gua taruh di YouTube, gua tinggal buka aja judulnya, masih bisa ditonton. Sampai kemarin 2019 gua
ngerekam lagi kegiatan-kegiatan di pekerjaan, yaitu tadi untuk bikin galeri. Daripada filenya hilang, bagusan gua simpen di situ. Nah, habis itu beberapa teman-teman gua nih kayak Kong Ali Ojol itu menginspirasi gua buat bikin channel YouTube baru. Nah, tanggal 3 bulan Juni itulah dia channel Baking TV gua buat. Sekarang sih baru 12 video, ya lumayan lah, dapat 600-an lah subscribernya. Nggak tahu lah kapan bisa dimonetasi. Ya, gua bikin karya yang bagus-bagus supaya orang terinspirasi dengan nonton videonya, biar orang terinspirasi ya. Iya. Sekarang ada yang pengen gua tanya, menurut lu gimana tentang YouTube ini? YouTube, emang saya belum masuk ke dalam YouTube. Saya termasuk penonton lah, orang yang gemar lihat YouTube, hanya hobi YouTube. Tapi saya berpikir YouTube itu seperti kayak penyaluran hobi atau penyaluran penyaluran apa kita, bakat kita, yang mana selama ini bakat kita itu atau kesenangan atau hobi kita itu tidak berkembang. Jadi di dalam YouTube itu saya lihat ada istilahnya orang yang pengen lihat juga hobi yang kita lakukan, hobi kesukaan apa yang kita kerjakan, dan itu menginspirasi atau itu membuat pelajaran juga bagi orang. Itu sukanya di situ sisinya. Kira-kira kedepannya lu bakal bikin channel YouTube nggak? Kan lu punya hobi sendiri dong, otomatis lu punya sesuatu yang bisa untuk dipertontonkan orang atau dilihat orang. Misalnya nih, gue jago nih main game nih, gue bisa main game dan mungkin gak banyak orang yang punya kemampuan sama kayak gue. Nah, lo kan bisa tuh berbagi. Kira-kira lo punya pikiran kayak gitu nggak ke depannya nanti? Keinginan ada, kawan ada, finishingnya belum ada. Pelajaran juga atau misalnya untuk